Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Arif, NIM 188, akan menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi merupakan peristiwa yang selalu terjadi dan menjadi perhatian dari para ekonom pembuat kebijakan. Sebagai contoh, di Amerika dikatakan bahwa GDP real tumbuh dengan 3,5% per tahun. Tetapi pertumbuhan rata-rata tersebut sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa output barang dan jasa dalam perekonomian sebenarnya tidak tumbuh dengan stabil. Pertumbuhan tercatat tinggi pada beberapa tahun, tetapi di beberapa tahun yang lain tercatat memburuk dan pertumbuhan malah negatif. Slide selanjutnya ada siklus bisnis. Apa itu siklus bisnis? Yaitu fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau pengangguran atau employment. Pada bab sebelumnya dipelajari teori-teori yang menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang akan dijelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. Selanjutnya GDP real dan komponen-komponennya. GDP mengukur total income dan total pengeluaran pada kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau National Bureau of Economic Research (NBER) adalah penentu resmi di Amerika Serikat. Apakah perekonomian mengalami resesi? Resesi biasanya didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturut-turut pada GDP real. Selanjutnya ada kurva growth rate of real GDP. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan GDP real semenjak tahun 1970. Garis horizontal memperlihatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5% per tahun. Anda dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tetap, terkadang bisa saja negatif. Selanjutnya ada kurva growth rate of real GDP, consumption, investment. Pada gambar kurva tersebut menunjukkan pertumbuhan pada dua komponen utama GDP, konsumsi di panel A dan investasi di panel. Pertumbuhan di kedua variabel menurun selama terjadinya resesi. Namun demikian, perhatikan skala pada sumbu vertikal. Investasi jauh lebih bergejolak daripada konsumsi selama siklus bisnis. Ketika perekonomian berada di kondisi resesi, rumah tangga menanggapi penurunan pendapatan yang dihadapinya dengan mengonsumsi lebih sedikit. Namun penurunan pada belanja perusahaan seperti pengeluaran untuk perlengkapan rumah baru dan barang-barang persediaan turun lebih banyak lagi. Selanjutnya ada kurva employment. Gambar kurva tersebut menunjukkan tingkat pengangguran sejak tahun 1970. Kembali dengan area berbayang menggambarkan periode selama terjadinya resesi. Anda dapat melihat pengangguran meningkat setiap terjadinya resesi. Dan slide selanjutnya ada hukum Okun. Saat resesi, pengangguran meningkat, hubungan negatif. Bila suatu naik, yang lain turun. Antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum Okun atau Okun's Law. Berasal dari Arthur Okun, ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas ini didefinisikan sebagai perubahan persentase GDP real sama dengan 3% kurangi 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Selanjutnya, jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3%. Untuk setiap poin persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5% ke 7%, maka pertumbuhan GDP real menjadi pertumbuhan persentase GDP real sama dengan 3% kurangi 2 kali kurung 7% kurangi 5%, sama dengan min 1%.
Dalam kasus ini, GDP akan turun 1%, mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya ada kurva Occurrence Law. Pada gambar kurva tersebut memakai data tahunan Amerika Serikat untuk menggambarkan hukum Occurrence. Pada plot titik sebar ini, masing-masing titik mewakili data 1 tahun. Sumbu horizontal mewakili perubahan tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya, sementara sumbu vertikal mewakili perubahan persentase GDP. Yang selanjutnya ada indikator utama ekonomi utama. Banyak ekonom adalah bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Tujuannya adalah meramal perubahan aktivitas ekonomi selama 6-9 bulan ke depan. Juga dapat sebagai dasar perencanaan bisnis dan kebijakan pemerintah. Dan selanjutnya ada the Index of Leading Economic Indicator. Indeks ini berisi 10 seri data yang biasanya digunakan untuk meramalkan perubahan aktivitas perekonomian untuk sekitar 6-10 bulan ke depan. Berikut daftar data tersebut. Yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah jam kerja dari pekerja yang ada sebelumnya mengontrak atau memecat pekerja. Rata-rata jam kerja mingguan adalah indikator utama dari perubahan pegawai. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada sistem asuransi pengangguran adalah salah satu indikator tercepat yang dapat menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan dengan inflasi. Data ini merupakan ukuran paling jelas dari permintaan perusahaan, karena peningkatan pesanan dapat diartikan sebagai terjadinya kekosongan pada persediaan perusahaan. Biasanya diramalkan terjadi peningkatan produksi dan jumlah pekerja. Yang keempat, ada pesanan baru, barang modal non-pertahanan. Dan yang kelima, kinerja produsen. Data ini mengukur jumlah perusahaan yang menerima kiriman lebih lambat dari penjual. Kinerja produsen adalah indikator utama karena lambatnya kiriman yang datang terjadi ketika perusahaan mengalami peningkatan pemerintah terhadap produk-produknya. Dan keenam, pemberian izin mendirikan gedung baru. Pembangunan gedung baru adalah bagian dari investasi komponen yang cukup bergejolak pada GDP. Peningkatan pemberian izin bangunan berarti bahwa pemilik bangunan merencanakan penambahan jumlah bangunan yang menandakan peningkatan pada perekonomian secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada indeks harga saham. Pasar saham mencerminkan ekspektasi masa depan terhadap kondisi perekonomian karena investor pada pasar modal melakukan penawaran harga ketika mereka merasa perusahaan akan mendapat keuntungan. Yang ke-8, jumlah uang beredar M2 disesuaikan dengan inflasi. Karena jumlah uang beredar berkaitan dengan belanja total, lebih banyak yang mengisyaratkan peningkatan belanja yang selanjutnya berarti peningkatan produksi dan tenaga kerja. Pada poin ke-9, perbedaan tingkat bunga. Perbedaan tingkat bunga antara Treasury Notes 10 tahun dan Treasury Yields 3 per bulan. Perbedaan ini disebut juga kemiringan dari hasil kurva, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap
tingkat suku bunga di masa depan yang selanjutnya mencerminkan kondisi perekonomian. Dan yang terakhir ada indeks ekspektasi konsumen. Data ini merupakan pengukuran langsung terhadap ekspektasi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada slide yang ke-14 tentang horizon waktu dalam makroekonomi. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda? Jadi, jangka panjang dan jangka pendek itu berbeda. Untuk perbedaannya yaitu, untuk yang jangka panjang, harga diasumsikan fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Sedangkan untuk yang jangka pendek, harga bersifat kaku. Banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda. Untuk contoh studi kasusnya yaitu teka-teki kekakuan harga majalah. Alasan terjadinya kekakuan harga majalah ini tidaklah selalu jelas. Sebuah studi mencatat bahwa harga majalah sangat jarang berubah harga jualnya. Majalah biasanya membiarkan inflasi mengikis harga realnya 25% sebelum meningkatkan harga nominalnya. Saat inflasi mencapai 4% per tahun, majalah mengubah harganya setiap 6 tahun sekali. Untuk mengubah harga, penerbit majalah dapat dengan mudah mencetak harga baru pada edisi berikutnya. Yang selanjutnya, model permintaan dan penawaran agregat. Model permintaan dan penawaran agregat merupakan model yang mengaitkan interaksi antara banyak pasar. Model ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi dengan melihat bagaimana dampak kebijakan bervariasi selama horizon waktu yang berbeda. Model makroekonomi memungkinkan kita untuk memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Model makroekonomi juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang permintaan agregat. Yang dimaksud dengan permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkat harga. Di permintaan agregat terdapat persamaan kuantitas yang menyatakan MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah harga, dan Y adalah jumlah output. Di sini jumlah uang yang beredar menentukan nilai nominal output. Persamaan kuantitas dapat juga ditulis dengan M per P sama dengan KY, di mana K kecil di sini adalah seper V yang merupakan parameter yang menentukan berapa banyak uang yang ingin dipegang oleh seseorang untuk setiap dolar pendapatan. Apabila diasumsikan M dan V tetap, maka persamaan kuantitas menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan output Y. Kurva permintaan digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini digambarkan miring ke bawah yang berarti semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Pada slide selanjutnya, disajikan sebuah kurva yang menunjukkan garis dari kiri atas turun ke kanan bawah. Ini menunjukkan seiring penurunan tingkat harga, maka permintaan akan bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Setiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Lalu permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga Y sama dengan MV per P.
Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan membutuhkan keseimbangan real M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap, keseimbangan real lebih tinggi terdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan. Pada pergeseran kurva permintaan ini akan disajikan dua buah grafik. Pada grafik pertama, penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai nominal output PY. Untuk setiap tingkat harga tertentu P, output Y lebih rendah. Karena itu, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke kiri dari AD1 ke AD2, dari AD0 ke AD1. Lalu, pada kurva kedua, kenaikan jumlah yang beredar M meningkatkan nilai nominal output PY. Untuk setiap harga P, output Y lebih tinggi. Karena itu, kenaikan jumlah yang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD0 ke AD1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernika Widya Pramesti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lisa. Sebelumnya kita membahas tentang permintaan agregat, lalu saya akan menjelaskan tentang penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang lebih fleksibel dalam jangka pendek, akan tetapi harga yang kaku dalam jangka panjang. Hubungan penawaran agregat bergantung pada waktu atau horizon waktu. Untuk kurva penawaran itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada jangka panjang menggunakan kurva penawaran vertikal. Yang kedua ada jangka pendek menggunakan kurva penawaran agregat horizontal. Lalu kita juga akan membahas mengenai jangka pendek ke jangka panjang. Kita akan memasuki pada pembahasan jangka panjang menggunakan kurva penawaran agregat vertikal. Agar mudah dipahami, kita menggunakan mode klasik. Yang diketahui bahwa jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap, serta pada teknologi yang tersedia. Bisa menggunakan rumus Y sama dengan V dikali KL sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk penawaran bahwa output sama untuk semua tingkat harga, kita gambar kurva penawaran agregat vertikal seperti pada gambar tersebut. Kurva penawaran agregat jangka panjang, dalam gambar tersebut, dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS adalah vertikal. Jika kurva penawaran agregat adalah vertikal, maka perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi harga, tetapi tidak pada output. Contohnya, jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah. Kita lihat pada slide ke-29. Pada gambar tersebut, perekonomian bergerak dari berpotong penawaran agregat dan permintaan agregat yang lama. Titik A ke berpotong titik B. Pergeseran dalam permintaan agregat hanya mempengaruhi harga. Kita bisa jelaskan.
Pergeseran permintaan agregat dalam jangka panjang yaitu penurunan jumlah uang beredar bergeser kurva permintaan agregat ke titik bawah dari titik AD1 ke titik AD2. Equilibrium untuk perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Karena kurva penawaran agregat adalah vertikal, dalam jangka panjang penurunan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak pada pengeluaran atau outputnya. Bisa kita lihat pada tengah-tengah antara titik A dan titik B itu merupakan penurunan dalam permintaan. Lalu pada P untuk harganya bisa kita ambil lurus menuju ke P, itu merupakan penurunan tingkat harga dalam jangka panjang. Lalu bisa kita lihat sumbu paling bawah di Y itu akan tetapi outputnya itu tidak bergeser ataupun tidak berubah sama sekali. Begitu. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi di kolom klasik. Karena menunjukkan bahwa tingkat output adalah independen, tidak bisa berubah terhadap jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang bisa disebut dengan Y, yaitu kesempatan kerja penuh atau full employment, atau tingkat output alamiah atau natural, yaitu pada tingkat output di mana sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya, atau yang lebih realistis, di mana pengangguran berada pada titik yang wajar. Slide ke-30 kita akan membahas mengenai jangka pendek menggunakan kurva penawaran agregat horizontal. Agar mudah dipahami, kita akan menggunakan model klasik. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku dan tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Hal ini menyebabkan kurva penawaran jangka pendek tidak berbentuk vertikal, akan tetapi horizontal. Bisa kita contohkan, anggaplah seluruh perusahaan menerbitkan katalog harga, dan untuk menerbitkan katalog baru diperlukan banyak biaya. Jadi seluruh harga bertahan pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada harga ini, perusahaan ingin menjual produk sebanyak yang ingin dibeli oleh konsumen. Bisa kita garis bawahi yang ingin dibeli konsumen saja. Dan mereka memperkerjakan tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi jumlah yang diminta tersebut. Karena tingkat harga adalah tetap, maka kita bisa katakan itu termasuk kurva penawaran agregat horizontal. Pada slide ke-31 bisa kita jelaskan equilibrium jangka pendek dari perekonomian adalah terpotong kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek horizontal. Dalam hal tersebut, perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Contohnya, jika V tiba-tiba mempengaruhi jumlah uang beredar, maka kurva penawaran agregat bergeser dari ke kiri sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut. Pergeseran permintaan agregat dalam jangka pendek yaitu penurunan jumlah uang beredar bergeser kurva permintaan agregat ke bawah dari D1 ke D2. Equilibrium perekonomian bergeser dari titik A ke titik B. Karena kurva penawaran agregat adalah horizontal, dalam jangka pendek penurunan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Bisa kita lihat pada ujung tingkat harga itu termasuk dalam jangka pendek ketika harga itu kaku. Lalu yang kedua ada titik tengah, yaitu pada titik A ke titik B merupakan penurunan permintaan agregat. Lalu pada pendapatan atau titik Y pada outputnya itu pada titik A ke titik B mempengaruhi tingkat outputnya. Itu bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalnya jumlah jangka panjang itu tidak mempengaruhi outputnya. Tapi kalau misalnya jangka pendek itu yang dipengaruhi itu outputnya gitu. Lalu kita masuk ke slide ke-32, yaitu dari jangka pendek ke jangka panjang. Kita bisa menganalisa terlebih dahulu
yaitu selama periode waktu yang panjang, harga adalah fleksibel, mudah berganti. Kurva penawaran agregat adalah vertikal dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak pada outputnya. Selama periode waktu jangka pendek, jumlah harga adalah kaku, yaitu tetap pada harganya seperti itu. Kurva penawaran agregat adalah datar dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Lalu, bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang? Kita bisa contohkan, anggaplah perekonomian pada awal berada dalam equilibrium jangka panjang. Seperti pada gambar tersebut, equilibrium jangka panjang yaitu perekonomian dengan sendiri berada pada potongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini, kurva penawaran agregat jangka pendek memotong titik itu. Bisa kita lihat pada titik tengahnya saja, titik tengah antara tingkat harga, pendapatan, dan outputnya. Dalam gambar ini ada 3 kurva. Yang pertama ada kurva permintaan agregat, yang kedua ada kurva penawaran agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Equilibrium jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga-harga telah disesuaikan untuk mencapai equilibrium ini, karena itu ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka pendek harus memotong titik itu juga. Jadi masuknya ke titik tengah. Kita akan masuk ke slide ke-33. Kita bisa contohkan, anggap saja Fed mempengaruhi jumlah uang beredar dan kurva permintaan agregat bergeser ke bawah sebagaimana pada gambar tersebut, yaitu penurunan dalam permintaan agregat. Perekonomian dimulai dalam equilibrium jangka panjang pada titik A. Penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan perputaran uang. Pergerakan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output berada di bawah tingkat alamiah. Ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Bisa kita jabarkan seperti ini. Dalam jangka pendek harga adalah kaku sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output kesempatan kerja turun di bawah tingkat alamiah, yang berarti perekonomian mengalami resesi. Selama ini, dalam menanggapi permintaan yang rendah, upah dan harga turun, penurunan tingkat harga yang berangsur-angsur adalah pergerakan perekonomian di bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium, yaitu jangka panjang yang baru. Pada equilibrium jangka panjang yang baru itu berada pada titik C. Output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat yang sebelumnya atau ke alamiahnya, tapi harga menjadi lebih rendah dibandingkan dalam equilibrium jangka panjang yang lama. Bisa kita lihat pada titik A. Jadi pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tetapi pengaruh ini berkurang sepanjang waktu ketika perusahaan menyesuaikan harga kembali. Pada slide ke-34 dan ke-35 akan kita membahas mengenai studi kasus emas, greenback, dan kontraksi pada tahun 870-an. Ada apa sih? Berakhirnya pada perang sipil di Amerika Serikat memberikan contoh nyata tentang bagaimana kebijakan moneter konstruktif mempengaruhi perekonomian. Sebelum perang di Amerika Serikat, pemberlakuan standar emas, uang kertas dolar ditukar menjadi emas. Di bawah kebijakan ini, jumlah emas menentukan jumlah
uang beredar dan tingkat harga. Jadi patokannya itu emas gitu. Pada tahun 1862, setelah perang sipil itu pecah, Departemen Keuangan mengumumkan bahwa departemen ini tidak lagi menebus dolar menjadi emas atau patokannya itu bukan emas lagi gitu. Esensinya, tindakan ini menggantikan standar emas dengan sistem uang sebagai unjuk atau sebagai patokannya. Selama beberapa tahun, pemerintah mencetak sejumlah besar uang kertas disebut greenback karena warnanya hijau dan lain-lain dan menggunakan signature orange untuk menandai pengeluaran perang. Karena peningkatan jumlah uang beredar ini, tingkat harga hampir berlipat ganda selama perang berlangsung gitu. Ketika perang usai, kita bisa singkatkan ceritanya, kembali lagi ke standar emas dengan cara menuntut pemerintah membalik kenaikan harga di masa perang, yang berarti permintaan agregat harus turun. Ketika harga turun, perekonomian mengalami resesi kembali pada tahun 1873 sampai 1879 yang terpanjang dalam kronologi siklus bisnis NBER. Pada tahun 1979 tingkat harga kembali ke tingkat sebelum perang dan standar emas diberlakukan kembali. Jadi pentingnya yaitu menggunakan standar emas sebagai pengacuan beredarnya uang gitu.